Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Khairun nas man ta'a umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man ta'a umruhu wa sa'a amaluhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh, ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat Allah, di antaranya nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, dan nikmat-nikmat Allah yang lain adalah merupakan nikmat yang agung di hadapan Allah, adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Marilah nikmat-nikmat itu semua betul-betul kita manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita kepada Allah dan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah pertemukan kembali di tempat yang mulia, yang suci, tempat yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni masjid Allah, masjid Allah, tempat sujud kita, tetap tempat untuk menghadap kepada Allah, curhat kepada Allah, memohon, bermunajat, masjid Allah. Tempat yang paling nikmat, tempat yang paling suci, tempat yang paling nyaman ketika kita sujud adalah berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan umur untuk menambah amal-amal ibadah kita, karena
hari-hari bulan Ramadan berangsur-angsur meninggalkan kita. Kita perlu merenung, kita perlu bermuhasabah. Hanya tinggal beberapa hari ke depan. Pernah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika menjumpai hari-hari terakhir akan berpisah, akan ditinggal Ramadan. Rasulullah itu lebih giat, lebih semangat, lebih kencang lagi ikat pinggangnya sebelum berpisah, sebelum ditinggal dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang disayang Allah, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Apa-apa saja yang belum kita maksimalkan. Salat kita, salat sunnah kita, tadarus kita, infak sedekah kita, dan amal-amal yang lain. Minimal senyum. Senyum itu menjadi sedekah. Di sana diterangkan ketika seseorang menjumpai hari-hari terakhir. Kalau hari ini kita masuki 10 hari terakhir, diperintahkan, dianjurkan untuk menambah-nambah. Ketika hari pertama, malam pertama bulan Ramadan sudah kami sampaikan, dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan selama bulan Ramadan. Kita tambah lagi sebelum kita berpisah dan ditinggal bulan Ramadan. Salat kita yang biasa saja, biasa jamaah, kita tingkatkan lebih khusyuk lagi, lebih semangat lagi. Salat sunnah kita yang biasanya biasa saja menurut ukuran kita tambahkan lebih meningkat, lebih khusyuk lagi, serasa lebih dekat dengan Allah sebelum pisah dengan bulan Ramadan. Tadarus kita yang biasa tadarus jalan membaca, kita renungkan, kita baca terjemahnya, kita baca kandungannya. Kalau sebelumnya kita hanya biasa membaca tadarus biasa, gelundung, kita berdalami makhorijul hurufnya. Oh ini ayat ini terjemahnya ini dan sebagainya. Kita tambahkan. Dan kita tambahkan lagi infak sedekah kita. Tambah khusyuk, tambah ikhlas. Sedikit ikhlas, sedengan ikhlas, banyak juga ikhlas. Nilai ikhlas bukan banyaknya uang atau banyaknya amal kita, tapi banyaknya tingkat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam sudah disinggung tentang kehidupan, tentang keikhlasan kita, hanya mengharap ridho Allah. Tidak mengharap pengalaman atau pujian dari orang lain, melainkan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kesempatan yang berbahagia ini saya ajak untuk bermuhasabah. Mengingat-ingat, hitung-hitung, memperhitungkan amal-amal saja, apa saja yang sudah kita tunaikan, seberapa banyak amal kebaikan kita selama bulan Ramadan. Tadi saya bacakan dalam mukadimah,
surat Al-Hasr 18. Ayat ini sangat familiar karena sering disampaikan oleh para dai, para mubaligh, para khatib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Walaupun kuliah subuh kita dengar sambil ngobrol di sana sini ada yang ngantuk. Nanti kalau ada yang ngantuk, tolong jangan dibangunin nggih, biar nanti sampai selesai menikmati kengantukannya. Yang ngobrol juga silakan ngobrol, biar nanti mudah-mudahan tidak tergolong orang yang sombong. Ada orang bicara, ada orang tak kultum, ada orang mengisan kuliah subuh di samping ngobrol. Jangan sampai kita termasuk golongan yang sombong, tidak mau mendengarkan orang lain. Astagfirullah. Jadi yang disampaikan ayat ini, Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebaiknya, seyogianya, setiap langkah kita, setiap orang memperhatikan apa-apa saja yang sudah kita kerjakan semata-mata persiapan hari esok. Kelak di yaumul qiyamah, kelak di yaumul hisab. Kita itu kelak di yaumul qiyamah akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh kata Allah, sekecil apapun kebaikan-kebaikan kita, sekecil apapun keburukan kita, sekecil apapun kemaksiatan kita, kesalahan kita, Allah membalasnya. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan selama ini. Pertanyaannya, coba kita hisab. Sebelum dihisab di hadapan Allah, antara kebaikan dan keburukan kira-kira banyak mana? Bu, ngobrolnya nanti dulu ya. Coba saya mau nanya, antara kebaikan, antara amal kebaikan dan keburukan kira-kira banyak mana? Monggo dihisab sendiri. Ketika kita mendengarkan azan untuk sholat, hayya 'alas sholat, kita itu segera mengambil air wudhu, dan bareng ada handphone bunyi panggilan. Kira-kira banyak, lebih dulu mana yang kita ambil air wudhu, ambil HP-nya dulu? Bangun tidur HP, habis makan HP, habis sholat HP. Mongko puji-pujian, sholat ya kono, ora sholat ya karepmu, dikejek malaikat, karepmu dewe. Nah, Masya Allah. Konten Pak Kiai puji-pujian, ya ono bener juga. Ngelingke awal dewe kabeh, kadang-kadang sholat kelelat, kadang-kadang mengkondingin dan sebagainya. Gusti Allah ki ora rugi nek awak dhewe ora sholat. Gusti Allah juga enggak untung ketika kita sholatnya rajin. Mongko usaha kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru tingkat sholatnya. Sholat karepmu,
ora salat karepmu disiksa, yo karepmu dhewe. Nah, Masya Allah. Ini baru tingkat sholatnya. Jamaah rahimakumullah. Ini perlu penghisaban diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu masing-masing sebelum dihisab di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah, ada penghisaban kelak di yaumul kiamah. Yang paling pertama dihisab, ditanyakan di depan Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Umur kita dihabiskan untuk apa? Umur kita selama ini dihabiskan untuk kebaikan, untuk amal soleh, atau sebaliknya untuk dolan-dolan saja, bermain-main saja. Semenjak balik sampai hari ini, sampai dengan ajal menjemputnya, kita perlu menghisab diri sendiri. Sejauh mana tingkat sholat kita, sejauh mana ibadah kita, sejauh mana memanfaatkan umur kita selama ini, antara kebaikan dan keburukannya, amal kebaikan dan sebagainya dan sebagainya. Itu loh penghisaban yang paling pertama dihisab di hadapan Allah. Sedangkan yang kedua tentang bagaimana masa muda kita. Zaman nom awake dhewe kuwi nggo ngopo wae sampai hari ini. Kita manfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, apa dihabiskan untuk bermain-main saja. Ini tentang tubuh atau tentang masa muda kita. Maka kalau hari ini pemuda remaja semangat untuk menegakkan agama Allah, itulah yang dibangga-banggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penghisaban yang kedua tentang tubuh kita atau masa muda kita sampai hari ini. Ditanyakan oleh Allah. Sedangkan yang ketiga, Allah menghisab tentang ilmu kita. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki selama ini, kita manfaatkan untuk apa? Ilmu kita bagi untuk bermanfaat atau untuk yang lain-lain. Manfaatkan ilmu yang kita miliki selama ini, kita berbagi ilmu. Karena ilmu itu ketika kita bagi bermanfaat, kelak akan menolong kita di yaumul hisab. Sedangkan penghisaban yang keempat sekaligus jawabannya dua. Dari mana asal harta yang kita miliki? Dan kita belanjakan apa saja, kemana saja. Kelak ketika kita dihisab di hadapan Allah, tidak mampu bergeser selangkah pun ketika kita dihisab di hadapan Allah. Karena dalam firman Allah surat Yasin ayat yang ke-85 di sana menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak ketika kita dihisab di hadapan Allah, mulut kita ditutup, dikunci, sudah tidak mampu minta tolong kepada yang lain. Minta tolong kepada siapa? Membela tidak bisa. Sudah diberi kesempatan umur panjang, manfaat atau belum bisa memanfaatkan umur yang selama ini kita miliki. Mulut kita dikunci karena ketika dalam hisab
disaksikan oleh para malaikat, kita tidak mampu melangkah sedikit pun dalam penghisaban di hadapan Allah. Mulut kita dikunci, ditutup, sudah tidak bisa membela, tidak bisa berucap apa saja. Tangan-tangan kita yang berbicara. Kaki-kaki kita yang menjadi saksi. Yang bisa menolong adalah iman kita, amal soleh kita, ketakwaan kita ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan akan berpisah, akan pergi jauh. Kalau tahun ini kita masih bisa berjamaah, siapa yang bisa menjamin tahun depan kita bisa berjamaah seperti ini? Maka Allah pertemukan Ramadan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga sholat kita, puasa kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita selama bulan Ramadan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menunaikan siam Ramadan dengan niat ikhlas dan penuh keimanan, semata-mata mengharap pahala dari Allah, Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka di antara syarat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tunaikan anjuran Rasulullah, amalan-amalan selama bulan Ramadan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan sholatnya, sholat wajib dan sholat sunatnya, tadarus Al-Quran, sedekah-sedekahnya, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang mampu kelak bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ahlul jannah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidup sunnahku, kata Nabi, itu pertanda mencintai aku, kana ma'i fil jannah, kelak bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kuliah subuh, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah, kalau ada kekurangan, keterbatasan ilmu yang saya miliki, astaghfirullahaladzim. Nasrul minallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.